kelas 12 kita masuk materi dimensi 3 bab terakhir, yaitu kita membahas materi jarak titik ke bidang. Untuk garis ke bidang ke bidang itu materi itu ya, garis ke garis itu materi pengayaan. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut di klub matematika. Untuk sekarang saya akan membahas yang terakhir, garis ke bidang saja, sama sudut tertentu, sudut antara garis sama bidang di kubus. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Nah, ini adalah materi yang cukup susah ya, cukup rumit. Materi yang mana beberapa guru pun juga kesulitan untuk menjelaskan, karena memang ini saya akui materi yang butuh, pertama, imajinasi yang tinggi, kedua, bisa mengabstrakkan bisa memvisualisasikan bidang di dalam kubusnya itu gimana ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Untuk jarak titik ke bidang, kita mencarinya itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buat garis atau ambil atau pilih salah satu garis pada bidang tersebut. Ya, misalkan untuk persegi, biasanya kalau persegi itu garisnya itu nanti saya kasih contoh soalnya, saya susah menjelaskannya. Untuk segitiga, untuk bidang segitiga biasanya garisnya yang dipakai itu garis tinggi atau garis itu biasanya garis tinggi yang dipakai ya. Untuk segitiga sama kaki sama sisi nggak masalah, cuma kalau segitiga selain sama kaki sama sisi itu yang mungkin susah ya. Setelah kalian buat garisnya, nah yang aslinya kita mencari jarak titik ke bidang yang langkah kedua ya, kita wakili garis itu akan mewakili bidang itu. Jadi yang kita cari bukan titik ke bidang lagi, tapi titik ke garis. Ya wes, kalau mencari jarak titik ke garis, kita ke materi bab sebelumnya. Mencari jarak titik ke garis itu langkah-langkahnya gimana? Hubungkan titik ke ujung dua ujung garis, terus jadilah suatu segitiga. Nah, dari segitiga itu ditarik garis tinggi seperti materi sebelumnya yang jarak titik ke garis. Jadi intinya itu titik ke bidang itu, dari bidang dibuat suatu garis. Kalau segitiga biasanya garis tinggi atau garis yang membagi dua sisi sama satu garis berat ya, garis berat ya. Sama biasanya sih garis tinggi ya biasanya ya. Terus kalau persegi itu nanti saya kasih contoh, soalnya kalau persegi itu saya nggak bisa menjelaskan ya, susah dijelaskan dengan kata-kata kalau bidangnya persegi. Terus kalau sudah ketemu garisnya, kita buat segitiga siku-siku, terserah sih, pokoknya buat segitiga. Terus kita tarik garis tingginya. Nah, dari garis tingginya itu yang akan kita cari panjangnya. Itulah jarak titik ke bidang. Oke, saya akan jelaskan contoh di papan tulis. Oke, anak-anak, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal titik ke bidang. Jadi ini soalnya diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Disuruh mencari yang pertama jarak A ke E, F, G, H. Jarak titik A ke bidang atas E, F, G, H. Yang B jarak F ke A, D, H, E, ke bidang yang di sebelah kanan. Terus yang C jarak B ke A, C, G, E. B ke bidang diagonal bidang A, C, G, E. Yang D jarak B ke A, C, F. B ke A, C, F. Itu saja yang akan saya jelaskan. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu, jarak A ke E, F, G, H. Nah, ini yang kataku tadi ya, jarak titik ke bidang berbentuk persegi. Itu langkahnya itu ya. Yang langkah pertama kan sebenarnya ya, kita ambil atau pilih suatu garis di bidang atas ini. Bidangnya itu adalah bidang E, F, G, H ini. Bidang atas ya. Nah, A itu ini. Jarak titik ini ke bidang ini. Nah, di bidang E, F, G, H itu kita akan mewakili suatu garis. Garisnya itu adalah garis yang terdekat dengan titik A. Ya. Garis yang mana? Misalkan garis GH itu kan agak jauh dari titik A. Yang paling dekat itu bisa garis EF, bisa garis EH. Ya. EH boleh, EF boleh, EG boleh. Tapi yang paling enak ya kita lihat Pak yang EH ini, EF sorry. Jadi
Dengan kata lain, kita mencari jarak titik ke bidang EFGH itu bisa diwakili oleh jarak titik A ke garis EF. Jadi EFGH-nya berubah menjadi garis EF. Pokoknya garisnya harus yang sebidang sama bidangnya, harus yang terletak pada bidangnya. Ya wis, kalau langkah titik ke garis kemarin adalah hubungkan titik ini ke ujung-ujung garis itu. Atau kalau langsung ini siku-siku, kebetulan A ke EF ini siku-siku. Berarti langsung aja jarak titik ini ke garis EF ini ya ini. Ya AE itu. Berapakah? AE-nya kan rusuk 6 cm. Seperti itu. Jarak F ke ADH E. F ke ADH E yang bidang sebelah sana. Sama kan? Saya hapus dulu. F ke ADHE. ADHE itu yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Sama kayak A ke FGH tadi. F ke ADHE itu ambil garis di bidang ini yang paling dekat dengan titik F. Pokoknya garisnya harus di bidang ini ya. Yang mana? Misalkan aku pakai AE. Berarti sama kayak tadi. Jadi F ke ADHE itu bisa diwakili F ke AE. Yang mana F ke AE ini kan langsung tegak lurus, langsung siku-siku di sini. Ya wis, berarti sama dengan EF. Sama dengan tusuknya kubus yaitu 6 cm. Ya. Terus B ke ACGE. Nah, ini yang mungkin agak susah. B ke ACGE. Karena B ke ACGE. Nah, ACGE itu adalah suatu bidang diagonal. ACGE. Nah, ini bidang. Ya. Kita harus nyari jarak titik B ini ke bidang ini. Nah, sekali lagi langkah yang awal tadi adalah kita ambil suatu garis yang mewakili bidang ini, garisnya harus bidang ini yang paling dekat dengan titik B. Garis di bidang ini yang paling dekat dengan titik B yang mana? Apakah EG itu dekat dengan titik B? Ataukah AE dekat dengan titik B? Ataukah AC? Ternyata AC ini yang paling dekat dengan titik B. Berarti dengan kata lain kita mencari jarak B ke ACGE itu jadi B ke AC. Nah, ini hubungkan ke jarak titik ke garis kemana? Hubungkan titik ke ujung-ujung garis. Saya gambar ya. Titik B dihubungkan ke ujung-ujung garis AC. Kan jadi segitiga sama kaki siku-siku. Ini B, A, C. Ya. B dihubungkan ke ini jadinya segitiga sama kaki siku-siku. Yang dicari itu B ke garis AC itu kamu tarik garis tinggi yang kayak kemarin ya. Karena ini sama kaki, ini 6. Ini 6. AC ini kan diagonal bidang. Rumusnya diagonal bidang kemarin apa? A akar 2. Jadi panjangnya ini itu 6 akar 2. Ini nanti yang kita cari garis tinggi. Oke, karena ini sama kaki, berarti ini masing-masing membagi 2 sama besar. Ini 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Ya wis, X sama dengan, saya anggap X ya. X itu sama dengan akar Pitagoras ya. Karena X ini bukan sisi miring, berarti nanti Pitagorasnya dikurangi 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 kurangi 27. 18 sorry. 6 kuadrat kan 36. 3 kuadrat itu apa? 3 kuadrat kan 9. Akar dikuadratkan akarnya hilang. 9 kali 2 18. 36 kurangi 18 18.
18 ubah jadi perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa diakar, yaitu 9 kali 2. 9 kan bisa diakar, jadi 3 akar. Oh, jadi B ke ACGE itu sama dengan 3 akar 2. Atau kalau kamu pakai logika ya, ini ke sana yang dicari. B ke AC kan ini ya. Nah ini kan setengahnya diagonal bidang. Ini kan diagonal bidang. Terus ini kan separuhnya. Diagonal bidangnya rumusnya kan A akar 2, 6 akar 2. Jadi segini aja 3 akar 2. Itu untuk yang C. Sekarang yang D. Nah ini. Yang D ini yang susah. Tapi ini sering keluar di UTBK loh. Soal macam ini sering keluar di UTBK. Dimensi 3 kayak gini. Oke. Sampai jelas. Oke, yang terakhir jarak B ke ACF. B itu ini ya. B ke ACF. ACF. Bentuknya ini segitiga ACF. Nah, jadi jarak titik itu ke bidang segitiga. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Ambil suatu garis yang terletak pada bidang, nanti yang mewakili bidang itu. Garisnya yang mana? Kalau segitiga tadi itu garisnya itu garis tinggi. Bisa garis tinggi dari F sini, bisa garis tinggi dari A sini, bisa garis tinggi dari C ini. Tapi yang paling enak garis tinggi dari F. Dari garis tinggi itu. Kebetulan anak-anak, segitiga ACF itu segitiga sama sisi. Kenapa? AF ini diagonal bidang, FC diagonal bidang, AC juga diagonal bidang. Kebetulan dia segitiga sama sisi. Nah ini garis tingginya berarti nanti membagi wilayah ini sama panjang. Ini saya misalkan namanya P. Berarti B ke ACF itu diwakili oleh B ke bidangnya sudah diwakili oleh garis FP. Nah, cari jarak titik ke garis itu, hubungkan titik ke ujung-ujung garis FP-nya. Nah, jadilah segitiga siku-siku. Nah, ini yang agak susah. Ini segitiga siku-siku loh ya. Siku-sikunya bukan di P, hati-hati. Bayangkan loh. BPF itu segitiga siku-siku, siku-sikunya di B. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ini tuh B, F, P. Nah, siku-sikunya di B. Yang kita cari jarak B ke FP. Berarti tarik garis tinggi. Yang kita cari ini misalkan X. Jangan X tadi X ya. Y. Kita cari sisi-sisinya. BP ini tadi kan separuhnya ini kan, sama kayak soal C tadi. Yaitu separuhnya diagonal bidang. Jadi BP ini 3 akar 2. Sedangkan BF itu tusuk 6. Sedangkan PF itu jarak titik sudut ke tengah-tengah bidang. Ini kan terletak di tengah-tengah bidang ini ya. Titik sudut ke tengah-tengah bidang itu adalah setengah, rumusnya kemarin, A akar 6. Setengah A-nya itu 6, setengah 6 akar 6, 3 akar 6. Ya wes, nyari Y pakai luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya itu yang 3 akar 6, tingginya itu yang Y. Kalau alasnya itu yang 3 akar 2, tingginya itu yang 6. Ya. Setengah-setengah coret, 3 coret, Y sama dengan 6 akar 2 per akar 6.
coret-coret 6 per akar 3. Rasional kan, kali akar 3 per akar 3 jadinya 6 per akar 3 kali akar 3 itu akar 9 alias 3 akar 3. Nah bagi 3 2 akar 3. Wow, itulah materi titik ke bidang ya, cukup rumit ya. Oke, saya akan menjelaskan sekarang materi sudut antar garis di dalam. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan besar sudut antara sesama tusuk, terus tusuk dengan diagonal bidang, sesama diagonal bidang, sama sudut antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Oke, yang pertama sudut antara sesama tusuk. Misalkan antara tusuk AB dengan tusuk BF, jelas. Berapa besar sudutnya antara AB dengan BF? Jelas, dia pasti siku-siku. Jadi ingat-ingat kalau ada disuruh nyari, carilah besar sudut antara misalkan ya BC dengan CD, BC dengan CD, karena BC tusuk, CD juga tusuk, maka siku-siku seperti itu. Sudut antara tusuk dengan diagonal bidang, misalkan ya, misalkan antara AE dengan AF, AE dengan AF, ini AE dengan AF. Nah, AF ini kan membagi dua sudut ini sama besar, membagi dua sudut siku-siku ini sama besar. Berarti besar sudut antara tusuk sama diagonal bidang yaitu separuhnya siku-siku, yaitu 45 derajat. Jadi ingat-ingat kalau disuruh nyari sudut antara tusuk sama diagonal bidang langsung 45. Contoh, sudut antara BC sama CF. Oh, CF itu diagonal bidang, Pak. BC sama CF. Oh, boleh. Nah, ini BC tusuk CF diagonal bidang, berarti 45 gitu aja. Ya. Terus sudut antara sesama diagonal bidang. Nah, contohnya AF sama FC, ini sudutnya. Ini nanti besarnya pasti 60 derajat. Ya. Misalkan lagi AC diagonal bidang dengan AF diagonal bidang juga, ini pasti 60 derajat juga. Pokoknya sesama diagonal bidang. Yang terakhir, sudut antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ya, hati-hati ya. Misalkan ini EGCA, ini diagonal bidang sama AF. Besar sudutnya ini berapa? Nah, kalau kamu cari manual ini puyeng ya. Pokoknya kalau disuruh nyari sudut antara diagonal bidang dan bidang diagonal itu hasilnya adalah 30 derajat. Nah, ini materi, sebenarnya materinya nggak gini anak-anak. Materinya lebih kompleks. Jadi kita mencari sudut itu pakai konsep trigonometri atau aturan kosinus biasanya. Cuma saya sederhanakan saja karena nanti puyeng kalian nanti ya. Oke, sampai gini aja pertemuan kita hari ini. Ini materi bab terakhir, bab 1. Pertemuan selanjutnya kita masuk materi bab 2, yaitu bab statistika ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.